Hai adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini akan berisi tentang video pembelajaran IPA SD, IPA SMP, dan juga biologi SMA. Untuk itu jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Hai semua, terima kasih sudah menekan video ini. Kali ini kakak sebagai alumni dari jurusan pendidikan biologi akan memberikan berbagai drama yang mungkin akan kalian alami saat kalian memilih jurusan biologi dalam perkuliahan. Namun jangan khawatir, setiap jurusan itu ada plus minusnya. Bukan berarti dengan mengetahui drama-drama ini kalian harus membenci jurusan biologi, tidak. Karena apa? Di balik jurusan biologi yang cukup ribet ini, kalian akan menemukan berbagai kenangan yang indah selama kuliah di jurusan biologi. Karena apa? Karena kita akan berinteraksi langsung dengan alam dan akan banyak sekali kita temukan hal-hal baru, bahkan kita akan semakin mencintai diri kita, lingkungan, dan juga bumi. Oke? Yang pertama, drama yang sering terjadi di jurusan biologi adalah pasti kalian sudah tahu, yaitu praktikum atau membuat laporan. Oke. Nah, praktikum ini sudah hal biasa tentunya di jurusan biologi karena jurusan biologi tidak akan terlepas dengan adanya praktikum di lab. Oke, yang pertama mungkin kita temukan terkadang asisten labnya yang ketus, galak, dan bahkan terkadang tidak menghargai laporan yang kita buat karena mungkin mereka menilai tidak bagus dan tidak memuaskan seperti itu. Nah, yang kedua juga praktikum ini tidak kita lakukan 1 kali 1 bulan. Bisa jadi dalam 1 minggu ada 6 praktikum sekaligus yang kita lakukan. Alhasil apa? Dengan mengikuti 6 praktikum berarti harus juga ada 6 laporan yang harus kita susun di minggu yang sama. Waduh, pasti kita akan langsung stres ya. Belum lagi kita melihat teman-teman kita dari jurusan lain, mereka pulang dari kampus, mereka langsung hangout. Mereka tidak memikirkan laporan karena memang bukan jurusan mereka. Dan bukan hanya sampai di situ. Ya, sekalipun kita punya laporan 6 mungkin dari mata kuliah yang lain pun ada saja tugas yang lain, bukan? Nah, jadi ini adalah drama pertama yang tentunya langsung kalian dapatkan nanti saat kalian memilih jurusan biologi. Namun, adanya laporan itu tuh sebenarnya mengajarkan kita untuk bertanggung jawab, mandiri ya. Dan bahkan sebenarnya dengan kita mengikuti praktikum lalu menyusun laporan, maka jika kita memang berniat sungguh-sungguh dalam jurusan biologi tersebut akan sangat menyenangkan. Walaupun memang akan ada titik jenuhnya ya, namun jangan khawatir, kamu kan sudah memilih jurusan biologi, berarti kamu harus siap menanggung semua konsekuensi dan setiap kekurangan atau bahkan kelebihan yang kamu dapatkan nanti di jurusan biologi. Oke, yang kedua di sini ada lagi drama yang tentunya tidak kalah dari yang lain, yaitu harus mengetahui berbagai bahasa Latin dari tumbuhan, dari hewan, bahkan dari semua bagian tubuh kita. Oke, karena apa? Biologi tidak terlepas dari yang namanya bahasa Latin. Biologi itu memiliki bahasa yang khusus, yaitu disertai dengan bahasa Latin. Belum lagi bahasa Latin ini ada lagi aturannya, bukan? Nah, kalau penulisan bahasa Latin itu salah, itu tidak akan diterima, ya. Dan setiap spesies dari tumbuhan, hewan maupun semua organ dari makhluk hidup itu memiliki nama atau bahasa Latin sendiri yang membuat kepala kita bahkan lidah kita mungkin mengucapkannya sampai melilit ya. Drama ketiga di jurusan biologi. Nah, di sini kita kembali sedikit berhubungan dengan praktikum. Nah, di sini terkadang kita saat akan melaksanakan praktikum, kita akan disuguhkan oleh asisten labnya ataupun dosennya sendiri untuk membawa spesimen atau bahan praktikum. Nah, bahan praktikum ini tidak gampang, atau ada yang gampang dan ada yang
benar-benar susah, bahkan langka sekali. Kira-kira apa? Coba kalian cantumkan nanti di kolom komentar ya. Pengalaman kalian disuruh membawa spesimen apa? Oke? Nah, belum lagi mendapatkan bahan yang diminta. Terkadang bahan tersebut adalah fobia kita. Mungkin kita diminta untuk membawa lintah, padahal teman satu kelompok kita atau kita sendiri itu sangat-sangat geli dengan yang namanya lintah. Nah, sebenarnya harusnya kamu yang tadinya sebelum memilih jurusan biologi, kamu harus sadar betul dengan ini ya. Jangan sampai anak biologi takut dengan hewan, anak biologi takut pegang ular, anak biologi takut pegang ulat ataupun ular. Nah, bagaimana? Kita di situ sudah termasuk mempermalukan jurusan kita, bahkan diri kita sendiri. Ngapain jadi anak biologi kalau takut sama hewan, ya? Nah, dari sini sebenarnya di awal-awal memasuki semester di jurusan biologi pasti akan ada drama-drama ini, dan jangan sampai kamu di perjalanan di jurusan biologi kamu langsung menyerah karena merasa tidak sanggup ya melihat semua hewan-hewan yang mungkin akan kita eksekusi di laboratorium. Nah, di sini juga sebagai jurusan biologi kamu harus dituntut untuk berani melihat darah, berani untuk melakukan pembedahan. Karena apa? Terkadang memang untuk sebuah ilmu kita harus mengorbankan suatu hal, yaitu mungkin kita disuruh membawa bahan praktikum berupa marmut atau kelinci, ya. Padahal kita sangat-sangat gemas atau sangat menyukai hewan ini, dan kita disuruh untuk membedah. Nah, kelemahan dari jurusan biologi, kita tidak bisa menghidupkan ya guys. Oke, kita bukan dokter yang bisa membedah lalu bisa menghidupkannya kembali. Jarang itu terjadi ya. Spesimen sudah dibedah lalu dihidupkan, itu sangat-sangat jarang di jurusan biologi. Nah, kamu diminta untuk membedah untuk apa? Untuk mengetahui semua anatomi dari spesimen tersebut. Dan terkadang itu harus kita buang kalau sudah kita gunakan di lab. Dan ingat, saat mungkin kalian menggunakan berbagai spesimen khususnya hewan akan menimbulkan bangkai tentunya ya. Dan usahakan dong sebagai jurusan biologi melestarikan alam, yaitu mengubur dengan baik si hewan-hewan yang kita gunakan saat di lab ya. Jadi walaupun ada drama, susah mencari, semua harus kita pertanggungjawabkan juga. Keempat, masuk ke ruang laboratorium, kita akan disuguhkan dengan penampilan seperti dokter yang akan siap membedah. Nah, ini terkadang harus kalian abadikan juga ya. Walaupun mungkin drama-drama dalam jurusan biologi ini sangat banyak, ini momen penting juga yang akan kalian abadikan. Karena pengalaman dari kakak tentunya dulu setiap masuk lab, namanya juga masih semester 1, semester 2, dengan style kita menggunakan jas lab. Wow, di sana kita langsung foto dulu dong, rame-rame. Dan nanti waktu masuk lab, kita harus disuruh untuk membedah atau membongkar semua bahan yang akan kita eksekusi hari itu juga. Jadi sebelum kita semakin lelah, harus kita awali dengan semangat ya, masuk lab dengan style yang sudah seperti ahli bedah ya, lalu menyiapkan pulpen dan juga kertas laporan, mendengarkan arahan dari asisten lab. Nah, kita pun enjoy melakukan semuanya. Pasti kalian akan semakin mencintai jurusan kalian. Oke, tapi perlu ditekankan, walaupun mungkin kalian sebelum masuk lab ada drama foto-foto dulu ya kan, harus tetap diingat ya, peraturan untuk masuk lab tersebut tidak boleh menggunakan jeans, menggunakan kaos, menggunakan high heels. Kita sedang bukan di jurusan tata busana, oke? Jadi belum lagi kita harus menggunakan kaos kaki ya, pakai kemeja, pakai
celana atau rok tisu ya. Bahkan kalau misalkan orang yang pakai rok itu harus rok yang panjang, yang benar-benar menutupi sampai ke kaki. Harus menggunakan kaos kaki juga, sarung tangan, masker ya, dan rambut juga harus dirapikan. Dan harus menjaga kebersihan selama di lab. Oke, bukan hanya kebersihan, harus juga menjaga alat-alat atau bahan yang ada di lab tersebut. Jangan sampai kamu seenaknya menggunakan tanpa mengikuti arahan dari dosen atau asisten labnya. Oke, drama terakhir, drama yang kelima, tentunya ini adalah akan menjadi drama yang kalian nanti-nantikan setiap semesternya, yaitu adanya berpetualang atau biasa disebut dengan kuliah lapangan. Kalau zaman orang kakak dulu itu biasanya kita singkat dengan kula ya, kuliah lapangan. Jadi kita akan berpetualang langsung ke alam, bisa ke pantai mungkin, bisa ke hutan ya, bisa ke danau. Oke, dan ini benar-benar sangat seru karena bisa jadi saat melangsungkan kuliah lapangan kamu juga akan bertemu dengan jurusan biologi lain yang berada di kelas lain selain kelas kita. Jadi kita bisa saling mengenal ya, dan di sana akan terjadi banyak sekali kenangan yang akan kalian simpan dan akan kalian rindukan saat mungkin kalian sudah jadi alumni. Dan inilah terkadang menjadi momen yang ditunggu di akhir semester. Setelah kita berhasil melewati setiap praktikum dan laporan dan tugas-tugas lain, drama-drama yang mungkin kita punya masalah dengan asdos atau aslab ya, akan terbayarkan di akhir semester yang mungkin jurusan tersebut melangsungkan kuliah lapangan. Dan di sini bisa jadi kamu diajak untuk bermalam ya, bermalam maksudnya yaitu melangsungkan kuliah lapangan itu sampai berhari-hari. Kita akan diajarkan untuk mengenal lebih dekat semua makhluk hidup dan lingkungan di tempat yang kita kunjungi ya. Bahkan mungkin kita harus disuruh untuk menemukan berbagai tanaman yang bisa kita makan ya, dan juga hewan yang bisa kita makan saat kita di dalam hutan. Oke, jadi kita sebagai mahasiswa atau mahasiswa biologi harus belajar mengikuti arahan dari kakak-kakak seniornya yang memandu kita ya. Karena ada juga berbagai komunitas mungkin, yaitu komunitas biologi pecinta alam mungkin ya, yang biasa disebut dengan biota. Kalau di kalian mungkin berbeda singkatannya ya. Di sini berarti kita harus benar-benar menunjukkan kita mencintai alam, jangan sampai merusak baik tumbuhan maupun hewan yang kita kunjungi ya. Dan ternyata di akhir drama kelima ini belum selesai. Setelah kita disuguhkan dengan momen untuk refreshing dengan kuliah lapangan di alam bebas, kita pada akhirnya akan dituntut untuk menyusun laporan dari hasil kuliah lapangan kita. Oke, jadi ini adalah 5 drama yang mungkin sebenarnya masih banyak sekali drama dari mengikuti jurusan biologi. Dan tentunya apapun jurusan itu pasti ada plus minusnya, dan kalian sudah memilih, artinya kalian harus melewati tahap demi tahap dengan baik, jangan sampai menyerah di pertengahan jalan. Dan tentunya saat kamu mengikuti jurusan yang kamu pilih dengan rasa semangat dan semangat belajar yang tinggi, tentunya kamu akan mendapatkan nilai yang memuaskan nanti. Oke, jadi sekian drama perkuliahan jurusan biologi. Jadi kakak harap ini berguna untuk kalian, membangun semangat, dan tentunya jangan lupa dukung channel kakak dengan cara like videonya setelah menonton sampai akhir, dan juga bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.